Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan bisa kita jumpa lagi dalam mata kuliah struktur beton. Kita masuk ke pertemuan 9, analisis balok T dan L. Seperti kita ketahui, dalam satu struktur ini adalah platnya. Plat ini adalah balok. Pada umumnya karena balok dan plat lantai dicor bersamaan, dia akan bentuk balok T untuk di tengah-tengah dan balok L untuk di tepi. Sehingga bisa kita lihat untuk potongannya ini A dan B. Ini adalah A dan B. Nanti pas di tumpuan kita bisa melihat ya ada semacam perubahan momen ya, kan dia akan melendut ke atas sehingga daerahnya menjadi daerah tekan untuk yang bagian bawah dan daerah tarik untuk bagian atas, karena di atas tertarik ya, tertarik, di bawah tertekan. Berbeda kalau di tengah bentang, ini bawah tertarik, di yang tengah tertekan, sehingga di atas daerah tekan seperti yang kita ketahui selama ini, dan bawah adalah daerah tarik. Oke, untuk analisis penampakan balok T ini kita akan berpedoman pada SNI 2847 tahun 2019 ya, di pasal 632 untuk geometri balok T. Jadi untuk balok T non prategang yang dibuat menyatu monolit atau plat komposit, lebar efektif harus mencakup lebar badan balok BW ditambah lebar efektif sayap yang menjorok sesuai tabel 6321, di mana H adalah ketebalan plat dan SV adalah jarak bersih. Jadi ada H, ada SV sini ya, sini ada BW, ada BF. Jadi dalam tabel 6321 ini dijelaskan bagaimana batasan dimensi lebar sayap. Berarti lebar sayap ini yang kita ketahui berapa lebar sayapnya ya. Inilah sayapnya, berapa lebarnya. Itu sebenarnya dihitung dari ditambah dengan BW ya, berapa lebar ini seharusnya. Karena lebar badan adalah BW. Jadi ada yang kedua sisi balok, ini kedua sisi balok ya. Ada yang satu sisi balok, satu sisi saja. Balok T non prategang terpisah, di mana sayap T-nya diperlukan. Jadi ini untuk balok prategang. Jadi kita masuk ke balok non prategang ya. Jadi kita bisa menghitung BF-nya di sini untuk yang satu sisi adalah BW tambah 6 HF atau BW tambah SV per 2 atau BW tambah LN per 12. Jadi kita pilih ini adalah yang paling kecil ya di antara tiga opsi ini. Itu pun untuk dua sisi balok bisa di BW tambah 8 HF, BW tambah SV per 2, BW tambah LN per 8. Ini dari tiga opsi ini kita pilih mana yang paling kecil ya. Kita tahu ini HF nya tebal sayap, ini lebar badan ya, ini beban. LN adalah jarak antarnya. Untuk analisis balok T dan L ini cara sesuai dengan hampir serupa dengan balok persegi ya. Jadi perhitungannya sesuai dengan SNI 2847 pasal 22.2. Jadi di sini akan mengikuti distribusi tegangan-tekannya akan mengikuti blok tegangan Whitney atau blok tegangan ekuivalen atau zona tekan ekuivalen. Jadi dalam pasal 22.22 ini untuk asumsi desain beton adalah tegangan maksimum untuk serat tekan terjauh pada beton diasumsikan sama dengan 0,003.
sama seperti tadi ya, kuat tariknya diabaikan, jadi ada hubungan tegangan-tegangannya bentuk persegi, trapesium dan seterusnya. Dan untuk nilai A nya adalah jarak serat tekan jauh ke garis netral ya, jadi A nya bisa kita hitung dengan B1 kali C. C adalah jarak dari serat dekat jauh ke sumbu netral atau garis netral ya. Untuk B1 yang kita ini bisa kita cari dengan tabel 22.2.2.24.3. Untuk B1 ini tergantung dengan nilai FC nya berapa. Apakah FC nya antara 17 atau 8, berarti kita ambil B1 nya 0,85. Apakah FC nya dari 28 ke 55, kita ambil dengan rumus ini ya, kita hitung dengan rumus ini B1 nya, atau kan besar dari 55, jadi kita ambil B1 nya 0,65. Jadi sesuai dengan asumsi untuk balok persegi ya. Dan yang perlu kita hitung juga, nanti juga ada kombinasi pembenaran. Di kombinasi pembenaran itu sesuai dengan SNI 2019 pasal 531 ya. Jadi dalam SNI ini dijelaskan kekuatan per U harus paling tidak sama dengan pengaruh beban terfaktor dalam tabel 531 dengan pencariannya. Jadi ini adalah kombinasi pembenaran. Ini hanya yang pertama adalah hanya tegangan kombinasi beban mati aja, ini beban hidup dan beban mati sampai kombinasi dengan wind atau earthquake. Untuk prosedur analisis kuat momen nominalnya, Mn-nya untuk suatu penampang T dan atau L dapat dibedakan menjadi dua. Nanti untuk perhitungannya ada dua kategori nanti ya. Yang pertama itu adalah kondisi regangan tekannya C kurang atau sama dengan tebal sayap, berarti C nya kecil yang sama dari AF. Yang kedua, C nya lebih besar dari tebal sayap penempang ancur, C besar dari HF. Dalam banyak hal, kasus pertama akan sering dijumpai daripada kasus kedua. Nanti kondisinya adalah kalau balok T kita apakah C nya atau garis netralnya berada di sayap, atau pada kondisi kedua berada di badan. Tapi kondisi pertama lebih kita sering ketemu daripada kondisi yang kedua. Oke, ini adalah gambar untuk memperlihatkan balok T pada kondisi momen maksimum. Ada garis netral, garis netralnya bisa di sayap, bisa di badan ya. Jadi tingkat garis netral biasanya kecil ya, seperti yang dijelaskan ini, berarti dia berada di sayap, sehingga akan terjadi ketentuan tarik F sama dengan FY, jadi lebih besar nilai regangannya ya, sehingga terjadi ketentuan tarik. B sama dengan BF ya. B sama dengan BF ini untuk ketentuan dengan SI, berarti kalau kita mau menghitung B sama dengan BF ya, sesuai dengan SMI 2847 2019. Dan garis netral bisa berada di kondisi sayap dan kondisi badan. Kalau kondisi pertama adalah berada di sayap, bisa kita lihat EC, ini nilai EC nya berada di sayap ya. Ini ES ya maksudnya, EC nya, ini EC nya 0,03, sehingga untuk A nya juga semakin kecil, sehingga tegangan ekvivalennya juga kecil. Di sini juga ada FS untuk tegangan tulangannya, T adalah tension untuk tarik, C adalah compression ya. Dan untuk jika garis netralnya berada di badan, bisa kita lihat C nya semakin besar, juga A nya semakin besar ya. Jadi ini mungkin kondisinya bisa jadi tulangan tariknya mulai atau belum ya. C nya tetap 0,03, sehingga untuk tegangan ekvivalennya A nya lebih besar ya dibandingkan yang kondisi pertama. Ini kondisi kedua, C nya bisa kita hitung di sini, dan T nya juga. Ini adalah nilai Fs ya, dan 0,85 Fc, sehingga nanti untuk C nya adalah 0,85 Fc dikali B ya, B nya lebar ini. Di sini ada segi 4 nanti ya, dikali A, tinggi dari blok tegangannya. Sementara T adalah AS dikali Fs ya.
berarti luas tulangan ya. Kalau dari tulangan balok T ini ada AS, ada BW di sini, ada B untuk lebarnya, dan HF tebal sayap, D-nya dari syarat tekan ke tulangan ya. Jadi AS kali FS. Pertama kita masuk ke kondisi pertama ya. Artinya untuk balok T dan L nya C nya kecil dari HF, berarti garis netralnya berada pada sayap. Kita pertama asumsi tulangan tarik sudah meleleh karena kita regangannya besar ya, sehingga kita menghitung A nya dari keseimbangan internal penampang, C sama dengan T, berarti 0,85 FC kali A kali B sama dengan AS kali FV ya, karena tadi tulangannya kita asumsikan sudah meleleh ya, tulangan tarik meleleh, sehingga nilai A bisa kita hitung dengan persamaan AS kali FV 0,45 FC B ya, sama dengan P FV kali D 0,45 FC, dan seterusnya. Jadi nilai A nya bisa kita hitung dengan rumus ini, dengan P nya adalah AS, rasio tulangan adalah AS per BD, atau W nya adalah P FV per FC. Nanti semua nilai ada ya. Ini adalah kondisi dia berada di sayapnya. Berikutnya kita periksa apakah C-nya betul di sayap ya, atau C-nya kecil dari HF. Karena kita ketahui berapa tebalnya ya, kita desain tebalnya berapa, berarti kita menghitung C-nya apakah betul C-nya kecil dari HF. Berarti kalau betul berarti memang benar dia berada di sayap. Berarti kita perlu mencari nilai C ya, dari rumus A per B1 atau 1,18 kali W kali D per B1. Ini perlu kita hitung, dan apakah dia betul C kurang dari HF ya, C dari HF. Setelah itu apakah tulangannya sudah meleleh dengan ES besar dari EY, besar dari E. Apakah tulangan tariknya sudah meleleh, berarti Fs bisa kita katakan dengan Fy. Kita hitung dulu dengan tiga regangan ya. Dari tiga regangan kita peroleh ES nya adalah 0,03 kali D kurang C per C, atau 0,03 B1 kali D kurang A per A besar dari Fy per S. Itu pada kondisi, berarti kalau nilainya besar dari Fy per S, berarti tulangan tariknya akan meleleh. Berarti perlu kita hitung ES nya, apakah dia besar dari EY atau besar dari FY per ES. Berikutnya setelah itu baru kita masuk ke kapasitas momen penampang M ya. Bisa kita cari dengan rumus ini, MN ini adalah AS, FY ini adalah T ya, dikali dengan JD nya, karena tidak ada yang berbeda dengan balok persegi ya. Berarti AS kali FY kali dalam kurung D kurang setengah A. Jika garis netral jatuh pada bagian flash, maka analisis dapat dilakukan sebagai balok persegi. Jadi perhitungan ini sama dengan perhitungan untuk balok persegi dengan lebar B. Rasio tulangan seimbang dapat dihitung dengan rumus ini juga. Rasio PB adalah 0,45 B1 dikali FC per FV dalam kurung 600 per 600 FV. Inilah rumusnya. Itu rasio pada kondisi tulangan seimbang. Jika rasio tulangannya kecil dari rasio tulangan seimbang atau A kecil dari AB, maka tulangan tarik sudah meleleh. Pada banyak kasus praktis, garis netral berada pada bagian flash dan tulangan tarik sudah meleleh. Itulah kondisi pertama. Kita masuk ke kondisi kedua. C sama dengan besar dari F ya, berarti dia garis netralnya berada di sayap. Berada pada badan ya. Garis netral akan berada pada bagian web atau badan, maka nilai AC diperoleh bersamaan yang kita hitung tadi, 91 tadi, 92 itu jadi tidak benar. Jadi kita perlu menghitung A dan C baru ya.
Pertama kita asumsikan dulu tulangan tariknya sudah meleleh ya, berarti Fs-nya kita ganti dengan Fi. Pertama kita hitung A ya. Keseimbangan internal penampang untuk garis sentral jatuh pada bagian web, berarti C sama dengan T-nya diperoleh dengan kondisi garis sentral pada kondisi web ya. Jadi harus mengambil semuanya karena di sini ada pengaruh dari EW juga ya. Ini adalah garis netralnya kan. Ini ada pengaruh BW, juga ada pengaruh yang kedua. Berarti dua penampang ini ya, badan dan dua sayap ini kita akan bedakan, sehingga C-nya akan berbeda nanti ya. Nilai C ini akan berbeda karena dia ada dua penampang, sehingga rumusnya 0,85 FC dalam kurung A kali BW, karena yang pertama itu adalah A dikali BW karena kita anggap dia sebagai badan ya, berarti tingginya lah A, lebarnya lah BW. Yang kedua adalah 0,85 FC kali HF karena tingginya HF dan lebarnya adalah sisi yang ini, yang tersisa adalah B dikurang BW ya. B lebar ini dikurang BW, jadi HF kali BW ini luas tebal dari sayap kali lebarnya B kurang BW, sehingga sama dengan AS kali FV ini karena kita ganti tadi FS jadi FV ya. Sehingga nilai A bisa kita hitung dengan rumus ini, AS kali FV dikurang 0,85 FC kali HF dalam kurung B kurang BW sama nih R 0,85 FC BW, dimana BW adalah lebar badan atau balok. Resultan gaya tekan dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian segi 4 di atas web badan dan bagian segitiga 4 kiri, karena dia ada bagian badan dan bagian sayap. Setelah itu kita hitung MN dengan rumus ini, karena juga ini pengaruh dari penampang juga. Berarti MN nya adalah ini untuk C yang pertama ya, CCW atau CC ini ya. Nanti yang bisa kita ambil adalah 0,85 ya, seperti tadi 0,8 FC A BW, berarti kita ambil lebarnya adalah sayap badannya ya, adalah badannya adalah CC ya. Dan untuk yang dengan momennya sama seperti balok segi ya, D dikurang A per 2, D dikurang A per 2 ditambah CS ya. CS adalah bisa ditanggap ini adalah yang perlu kita hitung berapa lebarnya, 0,85, berarti lebarnya B kurang BW, 2 ini adalah B kurang BW ya, dikali HF. HF itu adalah tebal ini ya, tebalnya, sehingga itu adalah CS. Inilah CS 0,8 FC dalam kurung B kurang BW kali HF. Dan untuk dengan momennya akan berbeda ya, karena akan hitung dari yang kita hasil ini ya. Yang kita hasil ini akan pengaruh pada sayap. Berarti sayapnya kita untuk CF ini kita bisa berada di tengah-tengah sayap, berarti HF nya per 2 ya. Sehingga untuk dengan momennya D dikurang HF per 2, sehingga ini adalah dengan momennya D kurang HF per 2. Juga setelah itu kita periksa apakah dia tulangannya meleleh atau tidak, dengan ES nya besar sama dengan EY. Apakah tulangan tarik kita meleleh, berarti kalau tarik meleleh berarti FS nya sama dengan FY. Nanti ES ini kita cari regangan dulu. Tulangan ini kita bisa lihat dari segitiga regangan ya, kita boleh 0,03 D kurang C per C, atau sama dengan 0,03 B1 kali D kurang A per A besar dari FY per S. Kalau besar dari FY per S berarti dia tulang tariknya meleleh. Jika tulang tarik belum meleleh, FS ganti dengan FS nya. Nanti FS nya kita hitung ya, berapa FS nya. Pertama kita hitung, jadi
regangannya yang kita hitung di atas, berapa regangan kita perlu di atas, kali modulus kapasitas. Ini adalah nilainya 200.000 MPa ya. Setelah itu kita hitung A lagi ya, Mn, dan penting Fs, Fy diganti Fs lagi ya. Oke, kita coba masuk ke contoh soal. Itulah dasar kapasitas momen maksimum dari penampang balok T ya, dengan B dan BW-nya. Berarti B-nya adalah, ini adalah B ya. Ini adalah BW. B-nya 810, BW-nya 200, dan D-nya adalah jarak dari tekan ke tulangan. Ini adalah D ya. Dan AS-nya kita ketahui 1935 m², ES-nya 200.000 MPa, Fy-nya 400 MPa, Fc-nya 21. Jadi kita hitung momen maksimum jika HF-nya, jika tebal sayapnya berbeda ya. Pertama HF-nya 100 mm atau HF-nya 50 mm. Oke, kita cari dulu untuk tebal frame-nya 100 mm. Jadi asumsi pada tulangan tarik sudah melalui, berarti Fs sama dengan Fy dan garis netral berada pada flange. Ini adalah asumsi kita pertama. Jadi blok tengah bisa kita cari dengan A sama dengan AS kali Fy, karena kita anggap sudah melalui, berarti kita ganti dengan Fy per 0,45 FCB. Berarti ini adalah AS-nya nilai 1935, Fy-nya 400, 0,45, Fc-nya 21, B-nya 810, dapatlah 53,53 untuk tinggi blok tegangan 53,53 mm ya. Jadi setelah kita dapatkan nilai A, kita akan memperoleh nilai C. A per B1 berarti 53,53 per 0,45, dapatlah 62,98 ya. HF-nya berarti itu lebih kecil dari HF. Berarti asumsi kita oke ya. Karena nilai C-nya berada, C-nya hanya 62 dibandingkan HF yang kita desain itu 100 mm ya. Satu baru kita hitung maksimum menampang dengan, karena kita anggap ada di sayap ya, di sayap dan maksudnya garis sentralnya pada sayap dan juga tulang tarik yang meleleh. Jadi perhitungan Mn-nya sama dengan perhitungan untuk balok persegi ya. Jadi Mn itu AS kali Fy, ini adalah karena tulangannya sudah meleleh, kali dengan momennya D kurang setengah A. Berarti 1935 untuk AS-nya, Fy-nya 400, D-nya 310, kali 0,5 A yang kita peroleh tadi ya. Ini adalah nilai A, dapatlah 216,22 km untuk kapasitas momen penampang pada tebal 100 mm. Berikutnya kita cek apakah tulangan tarik sudah meleleh atau belum dengan ES ya. Nanti kita bandingkan dengan ES-nya, kita dapatkan dari segitiga regangan 0,03 D kurang C per C, 0,3 D-nya 310, C-nya 62 yang kita hitung tadi sebelumnya, per C ya, dapatlah 0,01177. Itu kita hitung EY-nya berapa, Fy per ES ya. Fy-nya 400, ES-nya 200.000 MPa, dapatlah 0,002. Dan memang ES-nya lebih besar dari EY, sehingga betul tulangan tariknya sama meleleh karena dia meregang lebih besar ya dibandingkan dari regangan leleh sendiri. Oke, kita bagaimana kalau dia HF-nya lebih kecil lagi 50? Kita masih asumsi ya, karena memang kita tahu tadi kita ada hitungnya, kita asumsi Fs, Fy-nya kasih tahu ada pada flange ya. Berarti kita hitung blok tegangannya, karena kita ada hitung C tadi ya, A tadi adalah 53,3, berarti kita dapatkan hasilnya 62. Itu memang lebih besar dari 50, berarti garis netral berada pada web, jadi kita analisis sebagai balok T. Jadi tinggi blok tegangan sama garis netral, berarti garis netralnya berada di badan, sehingga untuk rumusnya adalah A sama dengan AS kali Fy kurang 0,85 Fc kali AF, karena dia ada pengaruh dari
balok T ya, dikali B kurang BW per 0,5 FC kali BW. Jadi semua ini mulai kita masukkan ke sini. 1900 kali 400 kurang 0,5, FC nya 21, HF nya 50, B nya 10, BW nya 200. Ini adalah 0,5 kali FC kali BW, atau hasilnya 64,31 mm. Dan kita hitung, setelah kita hitung nilai A ini ya, kita hitung C A per B1, berarti 64 per 0,85 hasilnya 75,66 mm untuk nilai C. Berarti ada nilai A dan ada nilai C untuk garis netral ya. Setelah itu kita hitung N. N nya juga rumusnya panjang juga, karena juga pengaruh pada penampang ya, seperti yang dijelaskan tadi. Berarti sini adalah sebagai CC nya ya, ini adalah dengan momennya, ini sebagai CS nya karena ada pengaruh dari penampang 2 ya. Ini adalah penampang sayap, kita anggap penampang badan, CC nya, CS nya nanti dari penampang sayap akan kita pengaruh di sana. Berarti ini 0,5 FC A kali B kali D kurang A per 2 tambah 0,5 FC B kurang BW. Berarti kita anggap itu berapa lebar sayapnya, 22 itu ya, dikali HF di tebal sayap dikali dengan JD nya, JD nya D kurang HF per 2, sehingga kita masukkan masing-masing nilainya adalah FC nilai A 200, ada nilai BW D 310, A nya 64,31 tadi ya, ditambah 0,45 kali FC B kurang B 410 kurang 200 dikali HF, tebalnya yang kita gunakan adalah 50 mm, D 310, HF nya 50 bagi 2, kita boleh adalah 63,9 tambah 195,16 hasilnya 218,95 km ya untuk kapasitas penampang pada tebal HF nya 50. Berikutnya kita cek tulangan tariknya sudah mulai belum dengan ES nya ya. Jadi ini ES nya seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya, juga dapat dari segitiga legangan 0,03 D kurang C per C sama dengan 0,03 310 kurang C nya 75,66 per 75,66 dapat hasilnya 0,0093. EY nya FY per S 400 bagi 200.000 adalah 0,002, dan 0,093 itu kecil dari 0,02, jadi 0,09 kecil dari 0,02 lebih besar ya, TS lebih besar dari 0,09 besar dari 0,02, dan tulangan tariknya sudah meleleh, berarti oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk panas balok T untuk tulangan tunggal. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.